Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking Tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan yang terutama semoga semua makhluk berbahagia. Baik, dalam Ngudi Rasa ini, falsafah orang Jawa, saya ingin membahas tentang yang terakhir adalah manunggal. Nah, ini sering disebut-sebut bahwa manunggaling kawula Gusti. Tidak semudah itu Ferguson, kata orang-orang tua dulu. Bahwa manunggal yang di sini dimaksudkan memang benar, kita manunggal dengan Gusti. Tapi kemanunggalan itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan apa? Berbuat baik, bertutur kata yang baik, berpandangan luas, selalu mengambil keputusan dengan netralitas, tidak subjektif, tidak memihak kepentingan yang tertentu, tapi dengan netral. Dan bahkan kepada yang lebih kecil, lebih rendah, seperti binatang, seperti tumbuhan, selalu memberikan kasih sayangnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah manunggal dengan Gusti. Jadi, bukan berarti terus saya ini Gusti loh, karena saya udah manunggal. No, itu ego. Itu ego, brother. Kalau ego seperti itu, maka Gusti tidak akan menyatu dalam diri jenengan. Nah, bedanya itu orang Jawa bilang kalau manunggal itu terlihat dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya, bro. Nah, itu perbedaannya. Makanya sekarang disalah kaprahkan. Manunggal kalau kawula Gusti berarti kamu menyatakan dirimu Tuhan. Bukan. Bukan seperti itu, bro. Kalau manunggal itu artinya kita sudah menyatu selaras dengan kehendak Gusti. Artinya hanya ada kasih sayang yang melimpah dalam diri kita. Ada 3 tataran manunggal dalam diri manusia. Disakiti tidak membalas, walaupun itu disakiti, walaupun itu dihina. Itu diam saja, tidak membalas. Itu bisa disebut manunggal. Bahkan kalau bisa menghindari, menjauhi. Yang kedua, disakiti, dihina, justru memaafkan dan mendoakan balik yang baik-baik. Itu ciri orang manunggal yang kedua. Yang ketiga, disakiti, dihina, justru memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti dan menghina. Terima kasih sudah melakukan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang Jawa dulu. Ada 3 cirinya. Dihina, dibiarkan saja, tidak usah dibalas. Yang kedua, dihina, didoakan yang baik. Yang keempat, masih dihina, justru malah diberikan hadiah. Berat kan? Berat jadi orang Jawa itu. Jadi bukan semata-mata sekarang seperti sekarang harus dibuktikan. Kalau manunggal dengan Gusti berarti jenengan Gusti, berarti jenengan Tuhan. Tidak. Manunggal itu segala tingkah laku perbuatan kita itu manunggal dengan Gusti. Sesuai dengan kehendak Gusti. Kehendak Gusti itu apa sih? Kasih sayang, berbagi terhadap sesama, saling mensejahterakan, saling berbagi. Buatlah kedamaian di dalam muka bumi ini. Bukan malah dipecah-pecah. Nah, itulah falsafah manunggaling kawula Gusti di dalam
leluhur, ajaran leluhur atau orang Jawa zaman dulu atau leluhur Nusantara zaman dulu. Maka dari itu, falsafah leluhur kita itu tidak menyebutkan agama, karena agama itu adalah ageman, hanya sebagai sandangan saja. Tapi yang penting hati dan tingkah laku. Jadi ajaran dari leluhur kita dulu mau dimasukkan ke dalam ajaran apapun agama, tetap menerima, tetap masuk. Maka dari itu jarang ada pulau seperti Pulau Jawa yang bisa menerima berbagai agama sekaligus. Itulah istimewa leluhur, terutama leluhur tanah Jawa. Dengan ajarannya yang begitu universal, bisa diterima di kalangan masyarakat semua. Bahkan orang luar negeri yang dulu mengambil manuskrip Jawa tentang ajaran, tentang cara mengolah pengobatan dan apapun teknologi yang dari leluhur kita, tetap tidak bisa melaksanakannya karena tidak tahu kuncinya di mana. Dan kunci itu yang tahu hanyalah leluhur atau titisan leluhur Jawa asli nantinya yang akan membuka. Jadi jangan khawatir bahwa Nusantara nanti akan menjadi mercusuar dunia kembali. Maka saatnya kita kembali ke ajaran-ajaran leluhur. Dengan tanpa membanding-bandingkan dan menjelek-jelekan orang lain lagi. Kalau membanding-bandingkan, menjelek-jelekan terutama agama tertentu, itu namanya ego kita masih main. Dan leluhur kita tidak menginginkan seperti itu. Leluhur kita menerima dengan terbuka siapa saja yang ingin belajar terhadap kita. Tidak memandang A, B, C, D. Terbuka, kita belajar bareng. Supaya apa? Kita menemukan kunci-kunci rahasia semesta. Sehingga kalau kita sudah selaras dengan semesta, kita bisa mengatur semesta kembali menjadi hidup yang penuh kedamaian, gemah, ripah, loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Jadi sedulur, itulah falsafah hidup leluhur kita dahulu, yaitu dari Maneng, Manembah, Maneges, Manembah, Manekung, Maneges, kemudian Manunggal. Jangan lupakan sejarah, tegakkan hati panjenengan bahwa leluhur Nusantara dulu sangat istimewa dengan teknologi yang modern. Tidak seperti yang panjenengan bayangkan, seperti di sejarah-sejarah yang ada di sekolah, yang katanya animisme, dinamisme. Ada kepentingan lain yang memang tujuannya ingin menyeragamkan bahwa semua harus sama. Kalau orang tua kita dulu berpandangan tidak, karena perbedaan itu adalah keindahan dari alam semesta ini. Baik, demikian untuk seri Ngudiroso yang terakhir dengan kemanunggalan. Nanti akan saya sambung dengan Ngudiroso, dengan falsafah hidup orang Jawa berikutnya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya yang membahas tentang meditasi, spiritual, budaya, dan leluhur. Kemudian, akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.